Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya punya pengeluaran tiap hari 2 juta rupiah. Berarti 1 bulan 60 juta, Pak. Saya pernah nge-research guru yang digaji di bawah 1 juta tiap bulan. Menurut saya orang ini gak kerja. Lihat di sekolah Anda ini, Bu, ada yang kayak gini nih. Di sekolah Anda ini nggak kerja tapi pura-pura kerja ya. Bego. Jawab dong. Dan Anda tahu ada satu kejadian penting. Ini untuk Anda. Ini guru pernah pukul Al-Fatih tanpa sebab. Tanpa sebab dipukul, dia diam aja. Waktu dia jadi sultan, dia tanya ini guru, "Guru, ada yang mau kutanya, 30 tahun ini kusimpan. Apa? Dulu aku pernah dipukul tanpa sebab. Itu kenapa?" Kata gurunya itu, "Iya, aku mengajarkanmu nak. Sebegitulah pahitnya orang yang dizolimi. Kau akan bawa itu sampai mati. Aku melakukan itu agar kau tahu, kau tidak boleh zolim kepada rakyatnya. Karena yang kau lakukan itu menyakiti hati dan akan dia simpan sampai akhir nanti." Anda baca pelan-pelan di hati Anda. Sebuah film pendek. Inilah kisah hidup Anda. Ini gambar saya masih kecil ya. Saat Anda sendiri, Tuhan kirimkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama, dia merelakan seluruh hidupnya penuh kasih di setiap hembusan nafas. Lihat, terbangun di kalangan terjaga. Malaikat ini kuat sekali. Dia tangguh, mampu menghapus dikala air mata terjatuh. Malaikat ini sering dipanggil ibu. Malaikat yang kedua, dia selalu ajarkan Anda tentang hidup. Dia tegas, dia keras, dia mampu membantu meyakinkan mimpi yang menjadi nyata. Dia kadang-kadang bentrok sama kita. Dia tegas, dia keras, dia mampu mengusir setiap rasa takut kita. Malaikat ini agak aneh. Dia tidak akan memanjakanmu di saat sakit, tapi dia tidak bisa tidur hanya untuk menjagamu. Namanya ayah. Dan kedua malaikat ini akan mengirimkan pesannya untuk Anda yang harus Anda baca di dalam hati Anda. Baca pelan-pelan di hati Anda. Katanya kayak gini, "Anakku, ketika aku semakin tua, aku harap kau memahami bukti kesabaran untukku. Suatu ketika aku mencakap piring atau menumpahkan sup, jangan marahi aku.
sensitif sekali. Selalu merasa bersalah saat kamu berteriak. Ketika mendengar aku buruk, jangan panggil aku Toli. Mohon ulangi atau menuliskannya. Maaf anakku, aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap bisa membantumu bangun seperti dulu ketika kau ingin belajar jalan. Aku mohon jangan bosan denganku. Ketika aku terus mengulangi apa yang kukatakan seperti kasar rusak, aku harap kau terus mendengarkanku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Katanya, kamu ingat banget, kamu selalu mengulanginya. Maafkan juga laluku. Tercium seperti orang yang sudah tua. Jangan paksa ku mati. Tubuhku lemah. Orang tua mudah sakit, rentan terhadap diri. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Kamu ingat waktu masih kecil, aku selalu mengejar-ngejarmu karena kau gak mau mandi. Aku harap kau bisa bersama denganku ketika aku rewel. Ini bagian dari menjadi tua. Aku ingin bicara kepada beberapa menit saja. Aku selalu sendiri, tidak punya teman untuk diajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan, sekolah, dan teman-temanmu. Kamu ingat waktu masih kecil, katanya, aku selalu mendengarkan semua tentang mainanmu. Dan ketika saatnya tiba, aku hanya bisa sakit dan sakit. Aku harap kau punya kesabaran merawatku. Lihat, maaf nak, kalau aku ngompol atau membuat berantakan. Aku harap kau punya kesabaran merawatku. Masa terakhir dalam hidupku, aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dan ketika waktu kematianku datang, aku harap kau bisa memegang tanganku menghadapi kematian ini. Dan jangan khawatir, karena ketika nantinya aku bertemu dengan Sang Pencipta, aku akan berbisik padanya, memberikan berkah kepadamu, karena kau mencintai ayah dan ibumu. Terima kasih atas segala perhatianmu. Ini kata-katanya, ini gambar aslinya. Lihat, suatu hari Anda akan melewati proses ini. Coba rasakan. Mana anaknya? Anak yang miskin, Pak, tidak berdaya, hutangnya banyak, boro-boro bantu ibunya, bantu dirinya sendiri aja, dia gak mampu. Ayo dong, lakukan sesuatu. Anda bisa lebih tinggi daripada yang sekarang. Gaji Anda kecil, Bu. Hidup Anda tidak baik-baik saja. Terlalu banyak luka yang Anda tutup-tutupi. Hari ini Anda jangan bohong lagi, karena hari ini bukan kebetulan. Saya datang ke sini bukan kebetulan. Allah yang datangkan saya untuk Anda, Bu. Coba rasakan. Lihat. Coba rasakan. Andaikan kau datang kembali. Mana anaknya? Jawaban Anak yang kabur dari tanggung jawabnya. Ayo dong, jangan jadi guru biasa. Lakukan sesuatu. Sekolah lagi, kuliah lagi, ganti circle, cari mentor, lakukan sesuatu. Anda gak bisa kayak gini terus. Gak bisa kayak gini terus. Coba rasakan. Lihat,
jawab dulu. Ya. Ya. Sehingga setakku Coba dengarkan suara yang terakhir ini. andaikan kau datang kembali. Coba rasakan. Jawaban apa yang kan ku beri? Coba rasakan. Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Oke, cukup. Tundukkan. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami mohon ampun. Ampunkan dosa orang tua kami. Jika mereka masih ada, maka panjangkan umurnya. Izinkan kami berbakti di ujung usianya. Jika mereka sudah tiada, maka lapangkan kuburnya. Angkat derajatnya ya Allah, yang terbaik di sisimu. Kami sedang berjuang keluar dari kemiskinan dan kebodohan ini. Angkat derajat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tidak peduli siapapun musuhnya. Hilangkan rasa takut di dada kami. Karena rasa takut ini hanya untukmu ya Rabb. Hari ini kami akan lawan kemiskinan ini. Kami akan lawan kebodohan ini. Ya Allah, kami yakin dan percaya gaji kami kecil, tapi rahmat dan rezekimu besar. Bukakan pintu rezeki dari semua pintu yang kau punya ya Allah. Dan hari ini kami akan jadi guru yang berbeda, guru yang sukses, guru yang mandiri, guru yang menginspirasi orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Bapak Ibu. Segala yang telah terjadi, Yes. kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Lebih kuat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Yes. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, Good. melakukan yang terbaik. Siap jadi orang yang baru? Siap jadi orang yang baru? Saya tunggu jadi. Jangan begini lagi. Tak